Siapa yang bisa menyangka bahwa anak gendut dengan langkah yang malas ini akan menjadi salah satu bintang terbesar NBA? Ternyata, bahkan Jokic sendiri tidak pernah berpikir demikian. Pada usia 13 tahun, dia benar-benar berhenti bermain basket hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu di kandang bersama kuda-kudanya. That age, I was not thinking about playing basketball. I'm not gonna lie. I was here in the stable. I was cleaning the boxes. I was cleaning the horses. So actually, I quit playing basketball when I was like 13, 14, and I was here for like 6 months. And then my dad needs to convince my trainer to put me back in basketball. So Jokic seringkali mencetak poin yang luar biasa seperti 34 poin, 19 rebound, dan 5 blok dalam Liga Junior Serbia dengan diet yang terdiri hanya dari makanan fast food, biskuit, kue, dan sekitar 3 liter Coca-Cola per hari. Ketika dia mulai dikontrak oleh tim profesional pada usia 17 tahun, para pelatih terkejut dengan kondisi fisik Jokic yang buruk. I just play video games and I drink Coke. That was my life. they didn't know what to do with me. I really couldn't do a push-up. Jokic bahkan mengalami cedera ringan pada latihan pertamanya di tim profesional karena dia tidak bisa mengikuti ritme latihan. Untuk bisa bertahan dalam latihan, tim menugaskan pelatih kebugaran khusus untuk Jokic dan bahkan tidak membiarkannya berlatih dengan rekan-rekan setimnya. Fokus dari latihan Jokic adalah kebugaran yang dilakukan di sisi lapangan selama sebulan penuh untuk mempersiapkan kondisi fisiknya. Mereka juga menugaskan ahli gizi untuk membantu Jokic dengan dietnya. Tetapi seperti yang dia katakan sendiri, ini tidak berhasil. Para pelatih kesal ketika Jokic makan 2 hidangan sehat yang direkomendasikan ahli gizi, tetapi dia kemudian juga makan seporsi penuh kue dan 2 liter Coca-Cola, yang menghancurkan rencana dietnya. Mungkin cerita yang paling lucu yang menggambarkan kurangnya daya tahan Jokic pada masa itu adalah ketika dia mengeluh sakit pada tangannya dan harus absen dalam satu pertandingan karena itu. Pelatih bingung dan mencoba mencari tahu apakah ini disebabkan oleh jatuh selama latihan, atau latihan baru yang membebani tubuhnya. Mereka bertanya kepadanya tentang semuanya, tetapi tidak bisa menemukan penyebabnya. Setelah mencari semua kemungkinan, salah satu anggota tim ingat bahwa sehari sebelumnya tim mengirim Jokic dan beberapa rekannya ke sekolah-sekolah setempat untuk memberikan tanda tangan. Dia menandatangani kartu satu persatu selama lebih dari 1 jam, dan itulah sebenarnya penyebab cedera pada tangannya. Terlepas dari kondisi tubuhnya yang sangat buruk pada waktu itu, Jokic tak terbendung di atas lapangan dan terpilih sebagai MVP Liga Adriatik, kompetisi tim terbaik dari wilayah Balkan. Jokic didukung penuh dari staf pelatih dan bahkan pemilik tim yang juga merupakan agennya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cerita bagaimana Jokic bisa masuk ke dalam NBA Draft, kita perlu menceritakan mengenai Miško Rajnatović. Rajnatović adalah agen bola basket yang juga memiliki tim bernama Mega di Liga Serbia. Hampir seluruh skuad tim terdiri dari pemain muda yang diwakili oleh agensi milik Rajnatović. Ia membuat Mega seperti sebuah ladang untuk membesarkan bakat bola basket muda. Dan yang terbaik dari mereka mendapatkan kesempatan bermain dan mendapatkan perhatian dari tim-tim besar. Jokic dan Boban Marjanovic bahkan bermain bersama di Mega. Nikola Jovic dan Vlatko Cancar adalah beberapa nama lain yang dikenal yang direkrut dengan bantuan Rajnatović dan bermain di Mega. Dulu, kedatangan Jokic di Denver hampir tidak terjadi. Beberapa bulan sebelumnya, dia seharusnya ditukar ke Barcelona. Bahkan kontrak, berkas, dan keuangan, semuanya sudah selesai. Rajnatović memiliki hubungan yang baik dengan petinggi Barcelona. Sehingga, sebelum penandatanganan kontrak, mereka ingin duduk di tribun untuk menonton Jokic bermain di Mega. Tetapi tidak ada yang bisa memprediksi atau membayangkan apa yang terjadi saat itu. Secara tak terduga, Jokic bermain sangat buruk dalam pertandingan itu, dengan ditonton oleh petinggi dari salah satu tim terbesar di Eropa. Jokic tidak melakukan banyak syuting, dan bahkan seolah tidak ingin melihat ke arah ring. Tidak hanya itu, menurut Miško, Jokic terlihat seperti pemain yang bahkan tidak ingin menggerakkan jari di lapangan. Dia menyelesaikan pertandingan dengan hanya mencetak 6 poin dengan 1 dari 8 tembakan yang masuk. Setelah ditelusuri, menurut pelatih Mega saat itu, Jokic merasa emosional karena pacarnya, Natalia, yang saat ini menjadi istrinya, pergi ke Amerika Serikat untuk belajar. Hal itulah yang membuat permainan Jokic sangat kacau. Lalu, apa yang terjadi dengan Barcelona? Mereka tentu saja sudah mengamati Jokic sejak lama. Mereka tahu tipe pemain seperti apa Jokic pada saat itu.
Satu pertandingan buruk tidak akan merusak semua penampilan brilian yang telah dia tunjukkan selama ini. Namun karena agennya, Miško Rajnatović, adalah teman baik dari petinggi Barcelona, dia memberitahu mereka bahwa dia memahami jika dari sisi Barcelona akhirnya memiliki sedikit keraguan setelah menyaksikan penampilan yang begitu buruk dari Jokic. Semua orang setuju bahwa Jokic adalah pemain yang hebat. Jadi tidak masalah jika kesepakatan ditunda selama beberapa minggu. Jokic akan bermain lebih baik, kembali mencetak banyak angka, dan ketika semua itu sudah terjadi, perpindahannya ke Barcelona bisa segera dilakukan. Tetapi tidak lama setelah itu, Denver Nuggets menelepon. Mungkin, momen draft Jokic adalah salah satu momen yang bersejarah. Pada saat nama Jokic dipanggil di pilihan ke-41, ESPN masih dalam jeda iklan. Jokic dipilih Denver ketika iklan Taco Bell. Di beberapa tahun pertamanya, Jokic merasa takut dan terintimidasi ketika berlatih dengan rekan-rekannya. Ia melihat bahwa semua orang melakukan dunk dan memiliki intensitas bermain yang sangat tinggi. The pace of my first year, my second year, I was like, wow, like rushing, everything was sprinting. Dia bahkan berpikir untuk berhenti bermain di NBA dan kembali ke Serbia. Tapi, saudaranya dan agennya sangat berperan dalam mengubah pola pikir Jokic. Mereka memberitahu bahwa saat ini, Jokic berada di puncak dunia basket, dan harus berusaha sebaik mungkin untuk bisa bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Segera setelah menandatangani kontrak, Jokic menelepon keluarganya dan memberitahu mereka bahwa sekarang mereka bisa membeli kuda. Dia mengirim uang dan membeli kuda pacu pertamanya. Sekarang, dia memiliki lebih dari setengah lusin kuda dan menghabiskan banyak waktu senggangnya di Serbia dengan merawat kuda di kandang kuda miliknya sendiri. Jokic bahkan tidak menunggu pengumuman resmi MVP musim 2021-2022. Akhirnya, timnya terbang ke kampung halaman Jokic di Sombor, untuk memberikan pialanya secara langsung. Bocah gemuk dari Serbia tersebut mungkin tidak menyangka bahwa dirinya bisa mencapai seluruh penghargaan yang ia raih hingga saat ini. Jokic backs up for the win! Yes! Nikola Jokic buries it! Oh my God! Dianugerahi MVP NBA sebanyak 2 kali. Disebut sebagai salah satu center terbaik yang pernah bermain di NBA. Bahkan, Jokic berhasil membawa Denver Nuggets memenangkan NBA pertama sepanjang sejarah tim. Dan rahasia dari semua keberhasilannya adalah, sebelum bertanding, Jokic memakan sesuatu yang tidak sehat. Entah pizza, popcorn, hingga kue, untuk melindungi dirinya dari nasib buruk. Itulah kisah Nikola Jokic. Menurut kalian, apakah Jokic bisa menjuarai NBA back-to-back untuk tahun depan? Jika iya, spam Nikola Jokic juara NBA 2024 pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe di YouTube Harian Basket. Sampai jumpa pada video berikutnya.